Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Batubara dengan NIM C1B0194046 dari kelas R001 Perpajakan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi perpajakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga peroleh dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undang di bidang perpajakan menentukan lain, serta yang pertama dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu secara konsisten dengan prinsip taat asas dan dengan stesel akural atau stesel kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran dan penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan harus dilakukan dengan yang pertama dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Yang kedua, di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang ketiga, dalam suatu tahun pajak berupa jangka waktu 1 tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto atau penghasilan bruto. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alur pemeriksaan pajak. Seperti apa alur dari pemeriksaan pajak? Secara sederhana, berikut adalah poin-poin kronologi dari pemeriksaan pajak untuk wajib pajak. Yang pertama, penugasan dan instruksi pemeriksaan. Yang kedua, perencanaan sistem pemeriksaan. Yang ketiga, penerbitan surat pemerintah dan surat pemberitahuan pemeriksa. Yang keempat, permintaan untuk meminjam dokumen kepada wajib pajak. Yang kelima, pemeriksaan dan pengujian. Yang keenam, pengeluaran surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan. Yang ketujuh, pembahasan pemeriksaan. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu pengembalian dokumen pelapor dan penetapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau PPSP. Hadis tahun 1995 mendefinisikan penyitaan sebagai rangkaian tindakan dari jurusita pajak negara yang dibantu oleh dua orang saksi untuk menguasai barang-barang dan wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku. Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat diketahui jika pelaksanaan penyitaan menjadi tugas jurusita pajak. Pasalnya, jurusita pajak memang menjadi pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyendaraan. Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak pada pasal 1 angka 15 UU PPSP. Adapun yang dimaksud dengan barang atau adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak pada pasal 1 angka 16 UU PPSP. Pada pasal 14 ayat 1 UU PPSP menerangkan penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu. Adapun yang dimaksud dengan penguasaannya berada di pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan. Sementara itu, maksud dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotekan atau digadaikan atau diagunkan.
Selanjutnya yaitu pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat penggenaan sanksi pajak. Ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak telah ditetapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada wajib pajak, pejabat pajak, hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkatan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sanksi administratif. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan dilakukan oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu sanksi pidana. Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran atau ketidaksengajaan ataupun tindak kejahatan atau kesengajaan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dalam menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, dan pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.